Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pujunipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya makin semangat menanti penerimaan pendaftaran CPNS ataupun P3K di tahun 2022 ini. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai perbedaan PNS dan P3K. Ya, namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, dalam video kali ini saya akan mengangkat topik yaitu perbedaan PNS dan P3K. Ya, ini bisa dijadikan buat referensi jika teman-teman masih bimbang apakah ingin mendaftar di PNS ataupun P3K nantinya. Jadi silahkan simak sampai selesai. Ya, adapun untuk perbedaan PNS dan P3K di video kali ini saya mengambil referensi dari Twitter Kemenpan RB. Jadi sedikit saran buat teman-teman jika ingin mendapatkan informasi terakurat, terupdate, ya langsung klik di Twitter official misalnya Kemenpan RB ataupun di BKN. Oke, tak perlu berpanjang lebar, langsung ke inti video, yaitu mengenai perbedaan PNS dan P3K. Apa sih bedanya PNS dan P3K? Aparatur sipil negara ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi untuk ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Ya, untuk PNS yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dan untuk P3K itu WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Ya, jadi sini letak perbedaannya itu untuk PNS itu tetap, kemudian untuk P3K itu jangka waktu tertentu atau kontrak. Ya, kemudian yang kedua itu untuk batas usia saat melamar CPNS dan P3K. Ya, untuk PNS pegawai negeri sipil yaitu usia minimal 18 tahun, kemudian sampai dengan 35 tahun. Ya, untuk P3K itu usia minimal 20 tahun, kemudian usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi di sini letak perbedaan batas usia itu untuk PNS 18 sampai 35, kemudian untuk P3K minimal 20 tahun dan maksimalnya itu 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Maksudnya di sini mungkin pensiun 1 tahun sebelum pensiun. Ya, kemudian yang ketiga itu tahapan seleksi CPNS dan P3K. Ya, tertentunya di sini tahapan seleksi dari CPNS dan P3K berbeda. Ya, untuk PNS di sini biasanya terdiri dari tiga, yaitu seleksi administrasi, kemudian kompetensi dasar atau SKD, lalu yang ketiga itu seleksi kompetensi bidang. Ya, biasanya di sini sesuai dengan jurusannya. Kemudian untuk P3K itu seleksi administrasi seperti tadi di PNS. Kemudian ada seleksi kompetensi. Ya, di sini letak perbedaannya. Untuk di PNS itu ada kompetensi dasar dan bidang. Sedangkan di P3K itu ada kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jadi sebenarnya tidak jauh beda untuk tahapan seleksinya. Ya, kemudian selanjutnya itu kedudukan PNS dan P3K. Untuk PNS itu dapat menduduki seluruh jabatan pemerintah. Jadi maksudnya di sini mungkin jabatannya bisa dari terendah staf sampai ke yang tinggi. Kemudian P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan ketentuan Perpres dan keputusan Menpan RB nomor 76 garing 2022. Jadi hanya mungkin jabatan tertentu dan tidak dapat mengisi JPT pertama. Ya, selanjutnya gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Ya, ini mungkin yang biasa menjadi
tanda tanda tanya buat teman-teman yang ingin mendaftar tentang perbedaan bagaimana gajinya P3K, apakah sama dengan PNS atau lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Ya, sebenarnya untuk gajinya di sini tidak jauh berbeda. Ada gaji gaji pokok, ada tunjangan. Kemudian tunjangannya juga masing-masing di sini terlihat hampir sama. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi di pemerintah pusat, kemudian ada tambahan penghasilan atau TPP. Lalu ada tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, dan kedelapan tunjangan khusus, lalu tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Jadi jika dilihat sebenarnya untuk gaji dan tunjangan PNS dan P3K itu hampir sama. Mungkin yang letak perbedaannya di sini itu tentang pensiunan. Untuk PNS mendapatkan pensiunan, kemudian P3K tidak mendapatkan. Jadi itu yang saya tahu ya tentang pensiunan. Kemudian selanjutnya itu untuk pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Ya, untuk PNS pegawai negeri sipil itu satu pemberhentian dengan predikat tertentu. Kemudian kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, kemudian tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi mungkin seperti sakit yang di bagian E. Kemudian untuk P3K itu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu, lalu pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, jadi setelah kontraknya berakhir, lalu meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan terakhir itu tidak cakap jasmani. Jadi jika dilihat agak terlihat sama juga. Ya, di sini ada catatan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk setelah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Ya, kemudian itu ada batas usia pensiunan PNS dan P3K. Ya, untuk PNS itu 58 tahun bagi pejabat administrasi, kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kemudian untuk P3K 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Lalu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Kemudian 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli pertama. Jadi juga terlihat hampir sama atau hampir mirip. Oke teman-teman, itulah beberapa perbedaan mengenai PNS dan P3K. Ini bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman yang ingin mendaftar nantinya. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.